Saudara, saya akan memulai sebuah seri khotbah dari kitab Yunus. Nah, saudara, kitab Yunus adalah sebuah kitab yang sangat terkenal, cerita di dalamnya sangat menarik dan banyak kisahnya seringkali dikhotbahkan. Tetapi kitab Yunus saudara mengajarkan kita banyak hal tentang mengikut Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita untuk membacanya lagi sedikit demi sedikit, merenungkannya di dalam seri khotbah yang membahas kitab Yunus ini. Nah, saudara, ini adalah khotbah yang pertama dari sekitar mungkin 7 sampai 9 kali khotbah singkat. Nah, saya berdoa Tuhan memakai seri khotbah singkat ini untuk menolong kita mengikut Kristus dengan lebih sungguh. Nah, saudara, hari ini kita akan mulai dengan pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Yunus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, ada dua hal sederhana di awal yang perlu kita mengerti untuk kita mempelajari kitab Yunus. Yang pertama, saudara, adalah siapakah Yunus? Saudara, tidak banyak yang kita ketahui sebetulnya tentang Yunus. Di dalam perjanjian lama, di luar kitab Yunus, namanya hanya muncul satu kali, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Dan bagian itu memberi petunjuk kepada kita bahwa Yunus adalah nabi yang melayani di kerajaan Israel atau kerajaan utara. Dan dia melayani di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, saudara, tetapi berbeda dengan nabi-nabi lain, Yunus adalah nabi yang sangat unik. Karena satu-satunya nabi yang menolak menyampaikan firman Tuhan dan bahkan lari dari Tuhan, itu adalah Yunus. Yang pertama. Yang kedua, saudara. Saudara, kota seperti apakah Niniwe, tempat di mana Tuhan menyuruh dia pergi dan melayani di sana? Saudara, Niniwe adalah salah satu kota yang penting di dalam kerajaan Asyur, bahkan kemudian menjadi ibu kota dari kerajaan Asyur. Nah, saudara, kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, satu abad sebelum Yunus, mereka menjadi superpower di dalam dunia kuno pada waktu itu. Saudara, kerajaan Asyur menjadi semakin besar, mereka mengancam, mereka mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitar mereka. Dan orang Asyur, saudara, terkenal kejam di dalam berperang. Saudara, bahkan ada beberapa catatan sejarah, para raja Asyur itu membanggakan kekejaman mereka kepada para tawanan perang. Ada orang-orang yang dipotong kakinya, dipotong tangannya, disisakan satu untuk disalami sebelum kemudian orang itu mati. Ada yang kemudian dikuliti hidup-hidup lalu kulitnya dipasang di tembok kota sebagai peringatan. Ada yang kemudian dicabut lidahnya sampai putus dan berbagai kekejaman lainnya. Nah, saudara, Israel sendiri pernah diserang oleh Asyur. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak kerugian mereka, kehancuran mereka, dan kekejaman yang mereka alami, tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka membayar upeti yang sangat memberatkan kepada Asyur. Dan kerajaan Asyur, saudara, terus-menerus menjadi ancaman bagi Israel sampai pada zaman Yunus bernubuat ini. Dan beberapa puluh tahun kemudian mungkin, saudara, setelah peristiwa yang dicatat ini, saudara, Israel itu diserang lagi oleh Asyur. Dan kemudian bahkan akhirnya dihancurkan total, lalu penduduknya kemudian dibuang, diserahkan ke segala bangsa, dan Israel tidak pernah bangkit kembali. Peristiwa itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 15 sampai yang ke-17. Nah, saudara, inilah bangsa Asyur dan kota Niniwe. Kepada bangsa yang seperti inilah Yunus disuruh Tuhan pergi untuk melayani. Saudara, maka kalau kita tanya, mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke Niniwe? Saudara, jawabannya jelas. Yang pertama, dia takut. Saudara, dia adalah orang Israel yang sebetulnya juga berada di bawah kuasa Asyur. Dan sekarang dia diminta pergi ke Niniwe, menyampaikan berita supaya mereka bertobat atau kalau tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin dia bisa lakukan itu? Saudara,
walaupun menurut catatan sejarah, waktu itu bangsa Asyur sedang mengalami penurunan karena konflik internal politik di dalam kerajaan mereka, tetapi ini tetap bangsa Asyur yang kejam dan kuat. Saudara, maka mungkin bagi Yunus, saudara, dia berpikir permintaan Tuhan ini keterlaluan sekali dan dia berpikir mungkin siapa dia sehingga orang Niniwe mau mendengar dia? Atau siapa dia sehingga orang Niniwe tidak membunuh dia? Saudara, mungkin dia begitu datang pun langsung dibunuh. Maka bagi Yunus bukan saja kemungkinan untuk dia berhasil itu 0%, kemungkinan untuk dia dibunuh itu hampir 100%. Maka untuk apa dia pergi ke sana? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, adalah yang juga sangat penting. Yunus membenci kota itu. Dia membenci orang Niniwe. Saudara, orang Niniwe bukan saja sangat jahat, tetapi juga musuh dari bangsa Israel. Nah, kalau Tuhan mau hukum mereka, langsung saja hukum. Kalau Tuhan suruh Yunus ke sana, memperingatkan mereka akan penghakiman, bukankah itu berarti ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni mereka? Dan Yunus tidak suka kalau itu terjadi. Dia benci dengan orang-orang sana. Saudara, maka bayangkan perasaan seperti ini sangat lengkap. Yunus bukan saja takut, Yunus juga benci kepada mereka. Dia bahkan tidak rela kalau mereka kemudian bertobat dan kemudian diampuni. Maka untuk apa dia pergi ke sana? Tidak masuk akal, saudara. Dan saudara, secara manusia, betul pergi ke Niniwe itu terkesan tidak masuk akal. Tetapi ini panggilan Tuhan. Dan saudara, pilihannya adalah taat kepada Tuhan dengan pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan. Dan mana yang lebih tidak masuk akal? Pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan? Saudara, kalau Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, itu berarti Tuhan punya alasan yang bukan saja sangat kuat, tetapi juga sangat benar. Yunus hanya memikirkan alasannya sendiri. Dan dia melihat tidak ada alasan yang baik untuk dia pergi ke Niniwe. Maka dia memutuskan, pasti Tuhan salah berpikir. Saudara, maka sebetulnya pada dasarnya yang membuat Yunus memutuskan untuk lari dari Tuhan adalah karena dia tidak percaya lagi kepada Allah. Dia tidak percaya Allah benar dalam keputusannya. Dia tidak percaya Allah punya alasan yang baik. Dan dia tidak percaya Allah berhak atas hidupnya. Mungkin dia berpikir kalau dia taat, kalau dia ikut saja, maka hidupnya akan hancur. Dia tidak mau itu, maka dia memutuskan untuk lari. Saudara, saya berpikir bukankah hal ini juga seringkali kita lakukan? Kita tidak percaya kepada Allah. Ketika kita tergoda untuk melakukan hal yang diperingatkan di dalam Alkitab, kita tergoda misalnya untuk berbuat curang di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita. Kita tergoda untuk melakukan dosa. Lalu kita berpikir, apa salahnya? Bukankah sebetulnya tidak kenapa-napa? Lagi pula kalau saya tidak lakukan itu, mungkin saya akan mengalami kerugian ini dan itu, maka kita punya banyak alasan untuk melakukannya. Kita tidak percaya kepada Allah yang berkata, jangan. Ketika hidup kita berantakan, suami atau istri selingkuh, anak memilih jalan hidup yang salah, karir dan bisnis kita hancur, dan kita bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa engkau diam? Tuhan mengapa tidak dengar ketika kita berseru? Maka kemudian kita menuduh bukan saja Tuhan salah mengizinkan ini, tapi Tuhan tidak ada. Kita tidak percaya lagi kepada Allah. Atau ketika kita tahu Tuhan meminta kita untuk mengasihi, untuk rendah hati, untuk berkorban, untuk berjalan di dalam iman, dan kita berkata, Tuhan yang benar saja tidak mungkin saya lakukan itu. Saudara, kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Kadang-kadang saudara, memang saya berpikir orang Kristen sangat berani sekali. Betul saudara. Kita cuma takut sakit, takut mati, takut miskin, takut setan, tapi kita tidak takut Tuhan. Kita terlalu berani saudara. Inilah Yunus dan inilah kita. Nah, kita teruskan saudara, ayat yang ketiga mengatakan, Yunus kemudian melarikan diri. Dia disuruh ke Niniwe yang ada di timur, tapi dia pergi ke Tarsis yang ada di barat. Saudara, saya yakin Yunus tahu sebetulnya dia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Tetapi Tarsis, saudara, adalah tempat terjauh di barat yang dikenal oleh dunia kuno pada waktu itu. Dan di situ tidak ada orang mengenal Allah.
Maka mungkin Yunus berpikir kalau dia pergi ke Tarsis, dia sudah terlalu jauh dan Tuhan tidak mungkin suruh dia kembali lagi pergi ke Niniwe. Dan mungkin Yunus juga berpikir bahwa di sana dia ingin melupakan Tuhan. Tidak ada orang kenal Tuhan, tidak ada orang bicara tentang Tuhan. Maka sebetulnya dengan pergi ke Tarsis, Yunus sedang meninggalkan Tuhan. Saudara, Tim Keller di dalam bukunya mengatakan ada dua cara untuk melarikan diri dari Tuhan. Yang pertama adalah dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua adalah dengan mentaati semua perintah Tuhan. Saudara, ini sebetulnya dilukiskan dengan baik di dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15. Anak yang bungsu itu melarikan diri dari bapaknya dengan meminta warisan, kemudian pergi jauh, lalu berfoya-foya menghabiskan semuanya. Sementara anak yang sulung tetap di rumah mengikuti semua perintah bapaknya sampai bapaknya menyambut anak yang bungsu itu dan dia meledak. Kedua anak ini sebetulnya sama, tidak percaya bahwa bapaknya mengasihi mereka. Yang bungsu merasa bahwa bapaknya tidak mengasihi dia, tidak memikirkan yang terbaik, maka dia ingin pergi dan hidup sendiri. Yang sulung merasa bapaknya tidak akan mengasihi dia kalau dia tidak melakukan perintah bapaknya, tidak mentaati bapaknya. Maka dua anak ini sebetulnya sama-sama tidak percaya kepada kasih bapak. Dan Tim Keller, saudara, mengatakan Yunus melakukan keduanya. Di awal sini, dia melarikan diri karena dia tidak percaya kepada Allah. Nanti, dia akan menuruti perintah Allah dengan pergi ke Niniwe. Tapi dia tetap tidak bisa terima Allah mengampuni Niniwe. Dia tetap tidak percaya kepada Allah. Maka baik waktu lari maupun waktu taat pergi ke Niniwe, Yunus tidak percaya kepada Allah. Dia ingin kehendaknya yang jadi, bukan kehendak Allah. Saudara, mari kita renungkan. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Allah? Saudara, Yunus tidak percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Yunus tidak percaya Allah tidak pernah punya maksud jahat. Allah mengasihi dia dan Allah berhak atas hidupnya. Yunus merasa bahwa dia jauh lebih tahu yang terbaik untuk hidupnya. Dia merasa bahwa dia jauh lebih tahu apa yang benar dan dia berhak memutuskan untuk hidupnya sendiri. Dan Yunus tidak ingin punya Allah yang mengasihi orang yang dia benci. Dia ingin Allah yang sesuai dengan kemauannya. Dan ketika Allah tidak lagi sesuai dengan kemauannya, maka dia pergi dari Allah. Saudara, mungkinkah sama seperti Yunus? Kita tidak percaya kepada Allah. Pada waktu kita lari dari Allah, saudara, pertanyaannya adalah Allah seperti apa yang kita inginkan? Apakah Allah buatan kita sendiri yang sesuai dengan kemauan kita, yang menyenangkan bagi kita, atau Allah yang maha kuasa, yang memang tidak bisa kita atur, memang tidak bisa kita duga, tetapi mengasihi kita dengan mengirim anaknya mati di kayu salib menggantikan kita pada waktu kita masih memusuhi dia? Saudara, Allah yang mana yang kita inginkan? Saudara, betul Allah meminta Yunus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sepertinya. Tidak mungkin karena sangat berbahaya. Maka Yunus menolak karena memikirkan kepentingan dirinya. Tetapi dia lupa Tuhan berhak atas hidupnya. Tuhan Yesus sudah melakukan yang paling tidak mungkin, menanggung murka Allah bagi kita. Dan dia tidak memikirkan kepentingan dirinya. Saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak berhenti. Bagaimanapun Yunus selalu menemukan cara untuk melawan Tuhan. Selalu Tuhan menemukan cara untuk menyadarkan Yunus. Memanggil Yunus kembali. Saudara, Tuhan bisa tinggalkan Yunus, panggil orang lain. Tuhan bisa biarkan Yunus berjalan sendiri sampai mentok. Tapi Tuhan tidak mau melepaskan Yunus. Hidup Yunus, nabi yang melarikan diri ini, digenggam di dalam genggaman anugerah Allah. He is living in the grip of grace. Dia ada di dalam genggaman anugerah Allah. Dan saya percaya hari ini, kita semua, bagaimanapun kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita melawan Tuhan, kita lari dari Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, Tuhan belum dan tidak akan melepaskan kita. Kita ada di dalam genggaman anugerah Allah. Tetapi bagaimana respons kita? Sampai kapan baru kita membuka hati
dan kembali kepada Allah. Saudara, bagaimanapun kita tidak percaya, kita lari dari Tuhan, selalu Tuhan juga punya cara untuk memanggil kita kembali. Sampai kapan kita mau mendengar panggilannya, kita membuka hati, kembali percaya, datang lagi kepada Allah. Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan sekali lagi bicara kepada kita, menolong kita untuk percaya dan kembali kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami hidup di dalam genggaman anugerah-Mu. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya kepadamu dan lari daripadamu. Tuhan, ketika Tuhan panggil kami lagi, kami bersyukur dan biarlah kami buka hati kami. Tolong setiap kami yang lemah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.